Hari ini kita mau ngobrol soal definisi relasi sehat atau healthy relationship yang lawannya adalah yang udah sering banget kalian dengar, yaitu toxic relationship atau relasi beracun. Sebetulnya apa sih relasi sehat itu dan apa sih toxic relationship itu? Nah, kalau relasi sehat itu adalah hubungan atau relasi yang dibangun berdasarkan kesetaraan dan rasa saling. Salingnya ini bisa banyak, ada rasa saling menghormati, kemudian saling percaya, saling menjaga, dan saling-saling yang lain. Nah, itu relasi sehat. Sebaliknya, kalau relasi beracun atau toxic relationship itu dibangun berdasarkan kontrol atau kekuasaan. Contohnya gimana? Biar lebih jelas, relasi itu bukan sekedar relasi dalam hubungan romantik atau misalnya kalian dengan pacar kalian atau dengan suami atau istri, nggak harus seperti itu. Sebetulnya dalam hubungan ini, karena kita makhluk sosial, kita itu membangun banyak banget relasi atau hubungan. Relasi kita dengan orang tua itu juga relasi kita dengan guru atau dosen kita, relasimu dengan bosmu di kantor misalnya, atau bahkan relasi kamu dengan teman-teman kamu atau sahabat-sahabat kamu, itu juga relasi. Nah, dengan mengenal definisi relasi sehat, kamu bisa ngukur nanti apakah relasi kamu dengan orang tua itu cukup sehat, relasi kamu dengan guru kamu itu cukup sehat, relasi kamu dengan sahabat-sahabat kamu itu cukup sehat. Jangan-jangan kamu punya sahabat yang selama ini toksik tapi kamu gak nyadar gitu. Nah, relasi dengan orang tua nih, katakanlah ya. Jadi kamu sering gak sih orang tua zaman dulu itu bilang gini, misalnya kamu mau milih jurusan kuliah, terus orang tua kamu gak sepakat sama jurusan yang kamu suka, tapi dia bilangnya, pokoknya papa atau mama gak suka ya kamu ngambil jurusan itu. Papa atau mama maunya kamu ngambil jurusan A. Papa mama gak mau tahu, karena papa mama tuh yang ngasih makan kamu. Papa mama tuh yang bayarin sekolah kamu gitu. Jadi gak pernah betul-betul ada argumen kenapa kamu gak ngambil jurusan A dan kamu harus ngambil jurusan pilihan papa mama. Tapi alasan yang dipakai oleh orang tua itu hanyalah karena mereka itu adalah yang ngasih makan kamu dan mereka yang bayarin sekolah kamu. Artinya apa? Jadi alasan ngasih makan, alasan bayarin sekolah, itu berarti mereka memakai kekuasaannya, mereka memakai powernya untuk ngatur anaknya gitu. Padahal kalau relasi itu sehat, argumen itu bisa dibangun berdasarkan diskusi yang sehat juga. Misalnya, papa tuh gak suka kalau kamu ngambil jurusan itu, soalnya sedari kecil papa itu tahu kayaknya kamu gak terlalu seneng kan sama jurusan itu. Papa juga ngelihat bakat kamu itu sebetulnya ada di bidang lain dan bukan di jurusan yang kamu pengenin itu. Lagian dari kecil papa mama tuh kayaknya ya ngelihat kamu tuh gak konsisten gitu loh di bidang itu. Buktinya misalnya kamu sering banget gak disiplin dalam belajar ABC, tapi nilai-nilai kamu selama ini ngelihatnya tuh lebih bagus di bidang ABC. Dan walaupun hasilnya itu gak bagus-bagus banget, papa mama ngelihat kamu itu lebih bisa bertahan kalau mempelajari bidang tertentu misalnya. Nah, jadi itu adalah diskusi yang sehat. Ketika orang yang berhubungan dengan kamu itu mau atau ngelarang kamu melakukan suatu hal, itu argumennya itu berdasarkan diskusi yang sehat. Bukan semata-mata karena mereka menggunakan ancaman berdasarkan power atau berdasarkan kekuasaan atau berdasarkan kontrol yang mereka punya. Nah, misalnya kamu dengan pasangan kamu nih. Pasangan kamu ngelarang-ngelarang kamu
bertemu sama teman-teman lama kamu, misalnya di tempat yang biasa kalian jadiin nongkrong. Terus dia bilang, aku nggak suka ya kalau kamu tuh ketemu sama teman-teman kamu di cafe itu, gitu. Terus kamu nanya nih ke pasangan kamu, kenapa emang ya nggak suka? Terus dia jawabnya cuman gini, ya pokoknya aku nggak suka. Aku ini laki-laki ya, aku ini pasangan kamu harus nurut sama aku. Kalau kamu nggak nurut, ya udah gitu. Maunya kamu apa gitu. Jadi padahal itu masalah sebetulnya sederhana. Dia cukup bisa bilang aja gitu alasan dia tuh apa gitu nggak suka. Apakah gara-gara mungkin kafenya jauh atau kafenya berisik, atau mungkin karena dia ngelihat teman-teman kamu itu suka ngajak kamu pulang malam, terus bikin kamu nggak punya waktu misalnya dengan pasangan kamu dan lain-lain gitu. Jadi kan itu bisa ngobrol dengan enak. Bukannya dia nggak ngasih argumen, tapi malah menunjukkan bahwa aku tuh laki-laki, aku pasangan kamu harusnya nurut sama aku, dan kalau nggak nurut kamu maunya apa? Ya udah terserah gitu. Itu kan berarti dia udah nggak ngebahas masalah yang inti, tapi membuka masalah yang baru dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan alasan semata-mata bahwa dia adalah pasangan kamu. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana komunikasi yang nggak efektif itu dibangun karena sebagai ciri-ciri relasi yang beracun, relasi yang nggak sehat gitu. Nah, gimana sih sebetulnya kalau mau membangun sebuah relasi yang sehat atau healthy relationship gitu ya. Jadi di antara dua orang yang berhubungan itu wajib banget ngelihat pasangannya itu masing-masing dengan setara gitu. Misal orang tua ngelihat anak itu sebagai manusia yang punya hak untuk berkembang. Sebaliknya, anak juga ngelihat orang tua itu sebagai manusia yang dihormati gitu. Nah, misalnya tadi sebagai dalam relasi romantik ketika berpasangan, kamu ngelihat pasanganmu ya sebagai manusia yang dia punya hak buat berkembang, dia punya hak untuk ketemu teman-temannya, dia punya hidupnya sendiri. Sebaliknya, pasanganmu itu ngelihat kamu juga sebagai manusia yang kamu punya hak buat berkembang, kamu punya kehidupanmu sendiri, kamu punya cita-citamu yang udah kamu bangun sebelum kamu ketemu sama dia, kayak gitu. Jadi sebelum ketemu dia dan sesudah ketemu dia itu harusnya kalian itu sama-sama menjadi manusia utuh yang ketika ketemu orang itu tugas kalian hanya saling menghormati, tugas kalian hanya saling mendukung, tugas kalian hanya saling memotivasi dan saling memberikan masukan-masukan positif agar keduanya itu bisa lebih baik lagi. Jadi hubungan yang dibangun itu membuat orang untuk merasa saling nyaman. Hubungan yang dibangun itu membuat orang kedua-duanya yang ada dalam hubungan itu untuk merasa lebih bahagia dan lebih berkembang. Bukannya sebaliknya, ketika kalian punya hubungan, justru dua orang yang ada di dalam hubungan itu tuh merasa terintimidasi, merasa terancam, merasa ketakutan gitu kan. Gak asik banget ya punya hubungan sama orang, tapi justru ketika kamu ketemu sama orang itu tuh rasanya kayak ketakutan, gak nyaman, gak bisa jadi dirimu sendiri. Sama juga misalnya kamu kalau punya banyak teman gitu ya, sama teman-temanmu kamu justru ngerasa nggak nyaman, misalnya gara-gara kamu merasa nggak layak ketika bergaul sama dia, mungkin gara-gara nggak bisa menyesuaikan selera tempat nongkrong kalian. Misalnya kalian punya teman yang suka nongkrong di tempat nongkrong mahal yang sebetulnya kalian nggak bisa afford itu, tapi kamu maksain dan nggak kamu komunikasikan gitu. Itu juga salah gitu. Itu kan berarti kamu sebetulnya nggak nyaman ketika berhubungan sama mereka gitu. Ketika kamu ketemu sama mereka, kamu merasa terancam, terintimidasi, merasa ketakutan karena sebetulnya kamu ngerasa nggak setara sama mereka dan tapi nggak kamu ungkapkan gitu. Jadi itu tadi definisi relasi yang
sehat itu berdasarkan kesetaraan, dan relasi yang beracun atau nggak sehat yang berdasarkan kontrol atau kekuasaan. Besok-besok kita akan ngobrolin ciri-ciri yang lebih banyak lagi dan gimana caranya membangun relasi yang sehat dan cara untuk menghindari relasi yang beracun. Terima kasih.